Saya akan kembali tampilkan, Kang Ajat juga terlempar lagi kayaknya, Kak. Nah, bentar ya, masih ini jaringannya. Jelas, Dek. Apakah di situ muncul Kak Ajat? Ya. Parman muncul tuh Acan? Share screen Abdi. Acan. Acan. Masih ngegoeng ya. Oke, untuk lebih mudahnya, apakah kakak-kakak memegang kurikulum yang sudah dicetak? Enggak ya? Di handphone atau yang sudah dicetak. Nah, intinya begini, kakak, sebentar saya coba lagi nih. Ini kayaknya jaringan sedikit ngadat ini. Coba kita. Iya. Ntar Kak, kita coba yang agak ringan. Nah, terlihat ya Kak? Nah, ada. Baik. Nah ini Kak, kurikulum secara umum seperti ini yang saya tampilkan miliknya Penggalang, tapi sebetulnya Siaga sama Penegak juga di konsentrasi 70. Nah, nanti kita akan awali dengan upacara pembukaan, lalu orientasi kursus yang nanti juga akan dilewati, dan biasanya ini disampaikan oleh Kak Pinsus. Lalu ada tes awal, saya akan coba nanti kompilasi, kalau memungkinkan kita akan menggunakan digitalisasi, nanti kita akan menggunakan kuisis assessment, lalu juga ada dinamika kelompok 2 jam Kak. Nah, lalu setelah itu kontrak belajar ini tuh di season pertama. Nah, setelah season pertama kita akan melewati penguatan dan juga tahapan yang jumlahnya panjang banget selama 4 hari. Nah, ini kita akan mulai membagi siapa nanti yang akan memegang. Bentar kita admit dulu Kang Iman. Nah, tentu di dinamika ini tuh yang sering kakak-kakak lakukan. Saya percaya dan yakin kita semua sudah sering melakukan, cuman mungkin orientasi berpikir kita hari ini lebih ke bagaimana nanti di dinamika ini tuh sudah masuk itu bukan cuman raganya tapi jiwa mereka. Sehingga pada masuk ke kontrak belajar nanti peserta itu sudah bisa menyatu gitu, menyatu padu dengan harapan mereka mengikuti kegiatan KMD. Karena KMD itu tentu bukan pendalaman, nah ini pasti ada banyak sekali unsur. Ada karena diperintah, ada karena ikut P3K, ada karena hal-hal lain mungkin yang mendorong sebagai motivasi internal. Nah, harapannya nanti di dinamika inilah teman-teman peserta itu mulai memasuki relung-relung ke latihan kita, ke kursusan kita, sehingga pas masuk kontrak belajar itu dengan suka dan rela, mereka mengisi gitu seperti apa selama 70 jam itu dilewati sampai di hari Minggu. Begitu kakak-kakak, sebelum nanti kita masuk ke siapa petugasnya. Nah, saya juga belum tahu apakah hari Senin itu kita dari pagi pembukaannya gitu. Kalau menggunakan kurikulum itu ya tentu dari pagi akan lebih enak gitu. Kalau kita geser setelah duhur, maka akan geser lagi ke sana dari waktu ke waktu. Nah, terus kita akan masuk ke jam pimpinan. Nah, ini tuh 2 jam, nanti biasanya ini diisi oleh kuartir cabang atau juga dari Pusdiklat, kakak-kakak. Setelah itu, nah barulah masuk ke tugas kita. Sebetulnya dari dinamika sama kontrak belajar juga udah masuk ke tugas kita, cuman mungkin kalau
dinamika sama kontrak belajar itu nanti varian daripada penyampaiannya itu lebih ke menghidupkan dulu saja asa mereka tentang kepelatihan. Nah, baru kita masuk di sini, kita langsung aja saya akan bantu catatkan. Karena Kang Iman, monitor Kak Iman, apakah sudah bergabung? Bentar Kak, saya cek Kak Iman dulu. Nah, saya lanjutkan Kak, mungkin bermasalah juga di jaringan. Nah, di fundamental tuh kita biasanya berempat, tapi ini juga menunggu kebijakan Kapinsus ya. Kita tuh berempat secara paralel supaya ruh dari fundamental gerakan pramuka itu nyampe ke peserta, sehingga nanti itu tidak ada penyaji hanya satu orang, hanya parsial, tapi kita akan bergerak secara simultan sehingga nanti kita tahu batasan teman-teman kita tuh menyampaikan sampai di mana. Nah, tentang materi tentu diserahkan secara otonomi ke teman-teman pelatih. Nanti mau seperti apa cara penyajiannya, kita mengikuti kisi-kisi yang ada saja. Sehingga nanti pesan daripada pelatihan juga akan lebih menyenangkan bagi teman-teman yang mengikuti KMD di Pelara. Nah, ada 4 orang nih, sejarah, undang-undang, anggaran dasar, sama organisasi gerakan pramuka. Dari sini dulu deh, kakak-kakak. Siapa nih kira-kira yang akan menjadi the founding father? Sejarahnya dulu, lalu undang-undang, anggaran dasar. Ini 4 jam, jadi kita tuh akan ada lebih kurang 1 jam. Itu 1 orang itu. Itu Kak. Dan nanti kita semua itu akan dibekali dengan alat kontak di mana ketika Kak Parman perform, tentu kita yang lain itu akan menilai secara ini teman-teman yang nanti akan menjadi dampingan kita gitu Kak. Sehingga nanti akan paripurna nilai yang didapatkan, harapannya begitu. Mangga boleh open mic. Enggak, Kak Heni di pertama berarti ya Kak, untuk membuka di sejarah. Begitukah Kak Heni? Iya. Oke, saya catat Kak Heni di sejarah ya, sebentar Kak. Ini juga saya rekor, jadi kakak-kakak nanti bisa memutar ulang hasil daripada konsolidasi kita hari ini. Kak Heni di sejarah nih, siapa paralel berikutnya yang akan melanjutkan tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka? Itu. Jadi hari ini Kak Parman ya, hasil direfleksi itu kita tuh menghadapi tahun ajaran baru dan nanti juga akan banyak sekali kaitannya bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini tuh akan dielaborasi dengan Permendikbud 63 2014 sehingga nanti aktualisasi blok sama regulernya di sekolah itu akan terasa. Nah, harapannya di undang-undang ini nanti kita udah bisa menumbuhkan gitu semangat mereka sehingga teman-teman peserta itu udah bisa mulai oh iya ya seperti ini gitu kekuatan dari gerakan kepramukaan. Selamat datang Kak Iman. Kak Pinsus juga sudah OTW, ini sudah masuk di dalam. Apakah sudah bisa mendengar saya sebelum dilanjutkan? Siap. Baik, terima kasih Kak Yayan. Mungkin Kak bisa langsung saja. Kak Yayan, ini saya potong dulu saja tadi mengisi sebelum ini untuk menguatkan nanti seperti apa. Saya tutup dulu share screen-nya. Silakan Kak. Baik, Kak Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan. Hubungan tadi itu ada rapat koordinasi dulu sama panitia penyelenggara di Pelabuhan Ratu. Jadi sehingga ada informasi yang perlu disampaikan hasil rakor. Ya. Semua ini komplit nggak Kang Edi? Komplit Kang, ada berenam kita. Oh ya. Hasil dari rakor tadi bahwa
kita akan pembukaan itu di malam hari, Kak Edi. Malam Jadi, Selasa ya, Kak? malam Selasa habis Isya, sepertinya habis Isya, jam 7.30. Jadi jam malam berarti diawali dengan pembukaan. Tetapi kegiatan kita mulai dari jam sekitar jam 10. Kalau registrasi peserta itu dari pagi sampai jam 10-an. Ya, kita estimasi saja lah, misalnya mulai dari jam habis duhur gitu ya. Tapi kalau misalnya peserta sudah kumpul jam 10, kita mulai jam 10 nggak jadi masalah. Dari materi-materi yang awal gitu. Misalnya pretest, kemudian orientasi kursus, dinamika kelompok, dan materi-materi yang sekiranya bisa didahulukan gitu tadi. Yang kedua, peserta kita lumayan cukup banyak, sampai tadi itu sesuai dengan apa yang diinformasikan dari Kang Edi, sebanyak 71, tapi kemungkinan masih ada pendaftar susulan katanya. Jadi di atas 70, berarti kita kalau 70 kita harus punya pendamping itu 7. Tadi udah disampaikan ke orang, berarti kita masih bisa menerima yang naratama sekitar 3 orang. Itu pun harus benar-benar ditanya sebelumnya akan kesediaan full sampai selesai atau tidak. Itu mungkin kayak di informasi dari hasil rapat koordinasi. Tempat pelaksanaan yaitu di SMP PGRI di dekat Kodim. Tempat pelatih ada 1 rumah, katanya 1 rumah di sekitar itu juga. Jadi panitia sudah mempersiapkan sedemikian rupa, termasuk tempat untuk upacara pembukaan. Sementara itu Kak Edi, informasi awal. Terima kasih sekali lagi kepada kakak sekalian yang sudah hadir di ruang ini. Dan kita lanjutkan barangkali skenario yang telah Kak Edi munculkan itu barangkali mungkin itu ada perubahan sistem waktu saja. Kalau mungkin pada pertemuan ini kita sudah membagi tugas materi tadi. Tugas materi kita bagikan pada kesempatan ini kalau bisa, sehingga kakak sekalian sebelum berangkat ke Pelabuhan Ratu dari sekarang, berarti masih ada waktu nih 1 malam sekarang, ya tinggal nanti komitmen kita mau berangkat kapan ke lokasi, nanti di akhir saja komitmennya. Hanya kalau sudah dibagi materi, paling tidak kakak sudah siap-siap dari rumahnya masing-masing dengan rencana mengajarnya, RM-nya. Dengan RM akan lebih baik lagi kalau misalnya membuat skenario untuk penyampaian materi tersebut. Dan format-format yang ada di SKKN 48 mungkin Kak Edi itu yang harus dipersiapkan. Jadi kalau butuh misalnya kertas dan lain sebagainya, jika nama dibaranyakeun aku Kak Edi kayak digentosan gitu. Termasuk format-format apabila memang dibutuhkan format-format yang seperti format daftar hadir harian, format penilaian harian, saya kira itu sangat dibutuhkan. Kemudian perlu ada map dan lain sebagainya untuk pelatih pendamping dan yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga buku
buku tamu pelaksanaan. Buku tamu pelaksanaan atau ada kita menyiapkan lembaran isian untuk tamu lah, untuk tamu yang datang begitu. Sementara itu Kang Edi, jadi dengan pertemuan ini barangkali mengurangi beban kita untuk meeting di awal di lokasi nanti. Siap, Kang. Itu saja, dilanjut seperti yang telah dimulai tadi. Silakan Kang Edi dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yayan. Wabarakatuh. Berarti kita akan sesuai yang diarahkan tadi, bahwa berangkat ke sana tentu pagi karena hari besok itu Idul Adha, kemungkinan Senin pagi itu udah berada di sana gitu ya, berada di lokasi. Karena kita akan mulai jam 10 untuk registrasi bersama nanti panitia, dan juga akan dimulai jam 13 berarti gitu Kang. Ya, sepertinya mendingan kita buat jadwal dari jam 13 saja. Jadi kasih luang untuk panitia sampai jam 12 sampai duhur untuk registrasi. Siap, baik. Izin Kak Yayan, saya menampilkan kembali share screen sebagai gambaran bagi kakak-kakak. Untuk dari akomodasi kegiatan, kita akan mengacu ke 048, sehingga nanti yang diperlukan kita akan konsensus ke acuan dari 048. Mudah-mudahan semua bisa selesai di esok hari, walaupun mungkin untuk penggandaan kita akan lakukan pada hari Senin, karena besok tentu beberapa fotokopinya akan tutup gitu Kak. Mudah-mudahan aja Senin udah bisa ini selesai. Nah, ini Kak, tadi sudah dilanjut, ini kurikulum kita sebetulnya baik siaga, galang ataupun penegak sama, hanya konsentrasi aja yang berbeda. Dari 70 jam ini kalau kita mulai tadi pukul 13, itu tentu akan mengurangi sekitar 4 jam atau naik nanti 4 jam apabila waktunya kita full. Nah, estimasi awal di jadwal 048 tentu kita 7 hari itu sampai jam 10 apabila diawali jam 8 gitu kakak-kakak, dan itu kita akan memasuki jam malam walaupun tidak terlalu lama, sekitar 1,5 sampai 2 jam, tetapi ini juga sebagai bahan pertimbangan nanti bagi kakak-kakak apakah kita akan memilih full, terutama Kapinsus, sebelum nanti saya jadikan di jadwal gitu Kak. Nah, apabila itu dipas, maka kita akan selesai sekitar pukul 13 kembali di hari Minggu, berarti tanggal 17. Gitu Kak. Apabila nanti ingin selesainya, kira-kira jam berapa Kak Pinsus? Supaya ada gambaran saya membagi waktu. Ya pokoknya jam 1 itu kita sudah kembali ke rumah masing-masing. Baik. Berarti sekitar kalau bisa jam 11 itu sudah penutupan lah, udah selesai gitu. Siap. Berarti estimasi jam 11 ya Kak ya? Ya. Karena registrasi bisa ke jam pelajaran kan ya Kak? Iya, masuk Kak 1 jam. Ke kurikulum ya. Ya, siap. Paling nya mungkin kalau mungkin yang bisa dipersingkat seperti kayak di dinamika kelompok misalkan bisa dipersingkat, itu aja palingnya dipersingkat. Yang lain yang praktek dunia siaga, dunia penggalang, dunia penegak, itulah yang harus agak perluas jamnya. Siap. Walaupun kurikulum kita jamnya. Baik, saya sudah dapat poinnya dari instruksi Kapinsus. Jadi nanti tentu kita lebih learning by doing, jadi mengurangi yang sifatnya teori, tapi lebih ke implementasi. Nah, baik kakak-kakak, tadi sudah sampai di sini, sudah sampai di pemegang materi. Nah, nanti juga di pemegang materi tentu kita lebih ke bagaimana nanti membuat testimoni dan simulasi tentang setiap materi yang nanti akan muncul. Nah, saya ulangi dari awal, kita akan melewati di jam kurikulum itu dari mulai upacara pembukaan,
sampai ke kontrak belajar itu kemungkinan dilakukan setelah jam 13 kakak-kakak, dan nanti itu ada jam pimpinan juga di situ yang nanti mungkin akan fluktuatif sesuai dengan kesiapan. Nah, kita akan masuk ke materi-materi yang dipegang. Di fundamental itu ada 4. Tadi sejarah Kak Heni. Di undang-undang, siapakah kakak-kakak yang nanti akan menyiapkan RM sama skenario-nya? Ini paralel kakak-kakak, jadi nanti kita akan berempat seperti biasa. Begitu ya Kak Pinsus ya? Ya, betul. Undang-undang, Ya, inilah saya. Kak Harman ya. Ya. Dilanjut ke ADART, ini yang nomor 7 2018. Kak Ajat atau Kak Iman? Dinamika mungkin Kak Ajat ya? Kak Jata ya? Ada. Kak Ajat, halo? Kita dari Jelas, awal ya. Halo, ada Kak, ada. Iya. Nanti tes awal saya, dinamika Kak Ajat. Siap. Dinamika itu nanti kita bisa timbul Kak. Supaya Iya, betul. ini ya, karena 2 jam waktunya nanti. Terus ADART, Kak Iman, apakah bersedia di ADART? Atau Kak Ajat? Saya Bapak tugas di undang-undang pramuka. Kak Iman ada nggak Iman? Kak Iman, halo, ada barusan tuh Kak, ada. Halo Kak Iman. Kak Iman masih mute Kak. Suaranya belum bisa didengar. Coba dibuka sekali lagi Kak, dibuka Kak. Cek. Nah, ada Kak, mute lagi Kak. Klik dulu Kak, itu masih merah mikrofonnya. Kayaknya perlu pakai headset kayak Kak Heni. Kalau ada pakai headset aja Kak. Sambil berjalan ya Kak Ajat. Iya. Apa di ADART atau di Iya, siap. Kak? Silakan mana saja. Boleh di ADART ataupun di organisasi pun siap. Ya, berarti satu nanti Kak Iman ya. ADART. Iya. Itu OGP-nya Kak Iman. Nah, nanti harapan karena ini tuh berbenturan dengan tahun ajaran baru, mungkin nanti di undang-undang juga akan elemennya masuk ke Permendikbud 63 2014 ya, Kak. Ya, siap. Kita masuk ke prinsip dasar. Nah, ini tuh lama karena memang kalau di jadwal itu di hari ketiga, mungkin nanti Kak Yayan izin karena ini tuh harus waktunya panjang, harus digelar pagi, kemungkinan nanti akan ada sedikit digeser gitu Kak, izin Kak. Mungkin nanti saya lihatkan dulu hasilnya. Ketika dimulai siang hari, kemungkinan ini tuh akan ke malam kalau mengikuti alur. Nah, kemungkinan digeser karena ini 5 jam tuh tidak boleh terpotong harusnya. Ya. Pada serapas gitu. Izin nanti mungkin saya geser di jadwal aja. Digeser dikit gitu. Oh iya nggak apa-apa. Nah, ini tuh nanti tentu akan sesuai konsentrasi kakak-kakak. Nah, walaupun nanti mungkin ada PIC, kira-kira untuk PDKMK ini siapa untuk PIC-nya? Assalamualaikum. Bisa dengar kan? Salam. Saya Kak Iman, saya Eno. Ya, alhamdulillah. Mohon, nggak boleh headset ya, mohon. Ya. Siap. Oke. Kakak di OGP ya Kak untuk tim awal. Oke, Organisasi OGP Gerakan ya. Pramuka. Boleh, Banggalah ya. Siap. Hatur nuhun Kak Iman. Bangga. Ya. Siap. Nah, kita masuk ke yang ke-8 Kak. Nanti kita tuh ada di PDKMK.
Nah, ini siapa nanti kita yang akan hadir. Saya akan coba turunkan ke jadwal langsung, Kak. Dilihat dulu supaya enak. Bentar. Aya anu atos boboran. Acan abdi mah enjing. Tos. Tinggal ke jadwalnya, Kak. Ayanya kurang agengkeun salit. Set. Nah, ini jadwal yang di 048, Kak, yang nanti akan di-mix tentu saja karena kita konsentrasinya menjadi 3 golongan nanti. Nah, tadi itu di fundamental sudah selesai. Nah, kita akan masuk di PDKMK. Itu hari kedua, hari ketiga harusnya itu di pagi, makanya mungkin nanti akan digeser dari dunia penggalang, postur pembina mungkin akan digeser seperti itu, Kak Yayan. Supaya bisa lebih pagi aja sih sebetulnya. Nah, berarti nanti ketika kita ke dunia-duniaan itu tuh akan dibagi ya, Kak, sesuai kelas. Jadi yang penegak dipegang sama penegak gitu. Ya begitu aja. Jadi Siap. mau tidak mau karena audien kita ada 3 golongan itu, ya kita yang mengalah gitu. Siap, Kak. Siap. Jadi untuk dunia itu dipegang sesuai golongan. Ya. Ya. Berarti nanti penegak saya G-nya mau sama siapa nih, Kak? Karena di G itu ada 3 orang. Ya, saya sih agak di situ ada kesalahan kalau nggak salah. Saya disebut di situ Galang ya, padahal saya dengan Kang Ajat siaga. Oh iya bener, Kak, salah. Saya kirain deh. Dua. Oke, dua-dua ya, Rawas. Siap. Wah, Emah bener. Mantap lah. Ya, berarti Saya nanti dengan di Kang F Ajat itu siaga. ada 2 ya, Kak. Jadi penggalang Dua Kak Adil. Ya. Nah, di Galang berarti Kak Iman sama Kak Parman. Ya. Oke, itu sampai di dunia. Nah, nanti postur pembina. Boleh saya? Ini di malam ya, Kak? Ya. Ya, Kak Heni. Silakan kakak-kakak, kalau yang sekarang sudah ngambil itu dicatat. Oh ya, saya ini jadi nyiapinnya nanti Rawasit. Nah, di PDKMK ini nanti karena akan panjang, ada 5 jam, Kak, di kurikulum. Dan memang sebetulnya ini ruhnya ketika mereka mau membina. Nah, mudah-mudahan nanti di sini kita mungkin bisa pertama teamwork nanti, tapi PIC-nya core lab ya, Kak Ajat ya. Nanti ketika sudah dibagi ke kelompok, kita akan bergerak sesuai dengan konsentrasi jurusan. Metode membina. Metode membina, Kak. Siap. Dosen, Pak dosen. Siap. Sistematikana rawasnya. Pak Parman. Nah, malam ini ya, malam ya. Ini Kak belum tentu karena kita pindahkan jam yang ini. Kita lihat nanti Kak. Mudah-mudahan malam ini selesai. Ku abdi orang eta heula gitu ditinggalkeun mungkin di grupnya ditindaklanjuti. Yang penting sekarang mah yang memegangnya dulu PIC-nya. Teras organisasi administrasi satuan. Kang Iman. Untuk organisasi administrasi, kalau saya gini sih, kalau saya apa saja lah gitu, silahkan saja. Yang penting apa namanya? Saumnya. Yang penting ada Punten apa ya? ya Mas itu. Ya nuju rapat tuh. Nanti kan bisa sharing ya untuk bahan-bahannya gitu kan.
Sharing Iya, bisa, bisa Ya, kerjasama. ya gitu maksudnya. Siap Kak, siap. Ya. Oke. Terus ragam keterampilan. Nah, di sini tuh juga nanti akan jadi 3 jurusan. Ya. Jadi ada ragam siaga, galang, sama tegak nanti itu. Jadi ketika ada konsentrasi jurusan, ya semua jurusan nanti kita akan beri pengayoman. Nah, tinggal mungkin nanti teknisnya Kak Vinsus, apakah semua peserta harus mengetahui konsentrasi jurusan lain atau hanya jurusannya aja misalkan. Siapa yang bunyi itu? Jadi sementara saya organisasi ya, kemudian administrasi Kang Edi ya. Ya. OGPK Kang. Ya, Saya catat ya. ya siap. Nanti kita klopkan ya Kak. Saya buatkan nanti di jadwal, lalu nanti kita akan diskusi di grup gitu. Follow up-nya. Siap. Nah, untuk ragam itu nanti kita akan sesuaikan Kak. Jadi nanti saya akan pilih supaya merata karena kebetulan kita ada semuanya konsentrasi jurusan. Jadi di ragam ke PKS, maka kalau gak Kang Ajat berarti Kak Heni. G-nya kalau nggak Kak Parman berarti Kak Iman. Iya. T-nya saya. Ini untuk materi materi timnya, apakah di Kang Edi sudah ada organisasi gitu kan? Apa istilahnya? Administrasi ya. Administrasi kan terdiri dari A, B, C, D gitu. Nanti ada di itu ya, di apa? Mungkin referensi ada Ya, sih Kak. itu, Kalau ya, referensi ya, nanti ya. saya kirim di grup. Ya, itu. Mungkin Ya, juga gitu di Kak Ajat maksudnya. juga yang masih hangat ada. Tinggal nanti gitu dimodifikasi, disesuaikan aja. Ya, Ada, disesuaikan. lengkap Kak Ajat sang Kak Edi. Ya, Insya Allah kan nanti untuk referensi mudah-mudahan bisa membantu kakak-kakak. Ya. Terus kita akan ke SKU, SKK, SPG. Nah, ini tuh harapannya nanti simulasi, Kak. Jadi memang ini yang sering mandek di gugus depan. Itu banyak sekali pembina di keluaran kami ketika saya coba refleksi itu yang mandek tuh di sini. Jadi harapan nanti ini kita akan pegang tim. Jadi nanti mudah-mudahan ruangan pelatihannya bisa agak luas. Kalaupun dilaksanakan malam, itu kita bisa memakai 3 jurusan ini. Jadi bagaimana tahapan dari penuntasan SKU, SKK sampai ke SPG dan pelantikan. Dari mulai upacara pelantikan SKU sama SKK dan SPG. Ya, mudah-mudahan bisa diminta walaupun memang waktunya tidak terlalu panjang gitu Kak. Tapi saya harap nanti kakak-kakak bisa mendesain seefektif mungkin di SKK SKU. Jadi nanti ini dilakukannya oleh tim gitu Kak. Yang penegak, konsentrasi penegak sebetulnya secara umum hampir sama, tinggal di perbedaannya itu adalah pelayanan di jasmani dan rohani saja sesuai golongan usia. Jadi ini nanti saya juga sama akan ke tim ini. Jadi dilihat nanti siapa. Jadi kalau SKU, SKK, SPG semua akan dapat jatah gitu Kak. Ya, dapat jatah masing-masing golongan. Ya. Nah, untuk ini nih teknik penyusunan program latihan. Siapa nih PIC-nya? Sebetulnya nanti itu tetap akan ada tim karena tentu beda ya antara penyusunan program latihan siaga, penggalang, sama penegak. Nah, tapi kira-kira yang siap PIC-nya? Kak Heni, apakah di teknik penyusunan? Maksudnya teknik penyusunan siaga. Latihan, Kak. Ya, nanti berarti kakak ke siaga gitu ya konsennya. Ya. Jadi kita akan kolaborasi. Jadi kesiagaan. hampir semua kita tuh akan bertiga gitu atau berdua. Karena gini posisi saya mungkin nanti Pak Pinsus akan memanage secara keseluruhan, tidak mungkin ikut terlibat secara utuh di kepelatihan.
dan saya juga akan membantu di keadministrasian, sehingga mungkin yang tidak terlalu esensial dari golongan itu akan di-include gitu dengan golongan siaga atau Berarti galang. itu Gitu. itu pada hari keberapa untuk pelaksanaan di masing-masing kegiatan tadi ya, SKU, SKK itu masing-masing. Kemudian terusan tuh teknik penyusunan program latihan gitu. Betul, betul. Kalau teknik penyusunan program latihan tetap mungkin ini masing-masing gitu kan. Berarti saya dengan Kang Ajat gitu. Ya, memang seharusnya masing-masing, tapi kalau ini bisa include Kak. Walaupun misalkan siaga, galang, dan tegak ini bisa include. Beda dengan ketika kita menyampaikan SKU, SKK, dan SPG. Itu. Jadi untuk yang TPP ini bisa include karena lebih ke bagaimana administratif pembina ketika menyusun program latihan, siapa yang terlibat, seperti itu Kak. Jadi untuk yang ini nanti PIC-nya, tapi kalau misalkan teman-teman pelatih yang lain sedang tidak menyiapkan sesuatu, tentu alangkah baiknya kita lebih bersama-sama gitu, bisa membantu mengingatkan. Karena ini sekitar 2 jam pelajaran. Kalau untuk teknik penyusunan program latihan bagaimana nanti kalau kita rembuk aja di sana gitu? Langsung Boleh Kak, secara- boleh, memang esensinya seperti itu. Kita bisa bersama-sama, tapi kalau misalkan karena penegak misalkan, pas penyusunan penegak, saya sedang menyiapkan misalkan gitu Kak. Ya nanti itu bisa include karena tidak prinsip gitu di penegaknya untuk penyusunan latihan seperti itu Kak. Jadi ini tetap kita akan lakukan bersama. Mudah-mudahan secara administrasi saya sudah siapkan dari rumah sehingga di sana tinggal beberapa poin-poin aja untuk direfleksi gitu. Mudah-mudahan bisa bersama-sama terus melakukan pelatihan secara bersama-sama karena golongannya komplit. Itu di teknik penyusunan latihan ya Kak ya. Jadi tetap kita menggunakan tim. Nah sekarang di hari kelima tuh ada menuju perkemahan. Nah ini tuh memang lebih ke implementasi dan juga kalau mau dibagi 2 tempat ya tadi tidur di alam terbuka mungkin. Kalau nggak dari awal, itu juga nanti kebijakan Kapinsus kalau memungkinkan dari awal di luar atau mau di hari keberapa. Jadi materi ini masuk di hari kelima, sehingga nanti teman-teman peserta semua itu mampu mengejawantahkan seperti apa ketika harus membangun perkemahan di luar seperti itu Kak. Dan ini mungkin lebih ke Kak Parma nanti sama Kak Iman. Ya. Perkemahan ya. Nah ini dilanjut membina penggalang, membina penegak, membina siaga. Ini tuh praktik nanti kakak-kakak. Bagaimana nanti pembina-pembina kita setelah memahami materi, mencoba simulasi di SKU, SKK, SPG-nya, itu mereka bisa mempraktikkan di sini membina gitu. Jadi di sini tuh ada mulai praktik membina mereka itu. Nah, seperti itu karena ini waktunya mungkin nanti karena kita ada beberapa golongan ya semua golongan akan terlibat di sini di praktek membina dan ini memang pure praktik gitu bagaimana mereka memahami esensi-esensi yang sudah didapat selama 4 hari ke belakang. Praktek membina mungkin nanti semua akan terlibat ya Pak ya. Terus mengenal dunia. Nah nanti itu mengenal dunia itu tentu sesuai dengan golongan gitu dan dikenalkan kepada dunia yang paling dekat. Kayak misalkan yang penggalangnya sudah diterap, tentu sebentar lagi menginjak penegak sehingga nanti akan nyambung gitu Kak ketika mengenal dunia golongan sesuai dengan golongannya. Sehingga nanti para pembina tidak menyamakan usia mereka untuk diberikan materi-materi yang sama gitu, tetap dibedakan sesuai dengan jasmani dan rohani. Ini akan mengenal dunia dan ini pun mungkin nanti akan ada 1 orang PIC-nya. Saya akan coba rilis nanti Kak, tapi tetap pada pelaksanaannya kita bisa bertiga. Iya.
Itu di hari ke-5, di hari ke-6, Kak. Ini di hari ke-6 tuh udah mulai tes akhir, lalu juga ada ragam upacara. Jadi semua upacara di masing-masing golongan tuh dikenalkan di sini itu. Dari mulai pembukaan sampai penutupan, pelantikan, lalu pindah golongan tuh semua ada di sini, Kak. Nah, mungkin juga nanti kita akan padu-padankan apabila memungkinkan itu di awal sama di akhir. Jadi ada upacara pembukaan latihan, upacara penutupan juga oleh peserta itu. Mudah-mudahan nanti sarananya memungkinkan kayak cuaca misalkan itu karena tidak lama mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit kalau efektif. Ragam-ragam upacara umumnya bisa dilakukan tidak pada jam khusus gitu. Jadi di awal sama di akhir itu secara periodik dilakukan dari mulai golongan siaga sampai ke penegak. Tinggal nanti mungkin di ragam upacara khususnya kayak pelantikannya, lalu juga naik tingkat, lalu juga pindah golongan mungkin itu nanti yang akan di jam khusus. Itu mungkin intinya juga nanti saya akan tempatkan kakak-kakak sesuai golongan gitu. Untuk yang di materi 20. Sesuai golongan. Nah, akan dilanjutkan juga di ragam pertemuannya. Jadi kalau siaga mungkin nanti tuh akan ada pesta siaga, akan ada jambore, akan ada raimuna kalau di penegak gitu. Karena ini tuh akan disampaikan, dikenalkan terhadap pembina tuh di materi 21 dan lagi-lagi kita karena 3 golongan ya nanti akan terlibat gitu Kak di sini ini. Karena walaupun tentu nanti kakak-kakak juga bisa mengcover satu sama lain. Misalkan yang penggalang atau penegak diisi sama siaga sebetulnya tidak apa-apa gitu Kak. Tapi karena kita golongannya ada, ya mudah-mudahan nanti bisa sama-sama di ragam pertemuan. Nah, nanti ada RTL ini di sini itu RTL juga karena ini tuh kalau refleksi dari kemarin ini di sini mungkin yang penting itu. Jadi bagaimana materi-materi itu bisa dipraktikkan gitu di laboratorium masing-masing pembina kita. Yang awal orientasi berpikirnya disuruh untuk P3K dan lain sebagainya, harapan nanti muncul di sini di RTL bahwa jiwa kepramukaannya itu mulai lahir dan hadir. Mungkin nanti di sini kita akan lebih penguatan beserta Kapinsus juga di RTL. Nah, lanjut itu adalah api unggun, Kak. Api unggun untuk sebagai alat pendidikan, lalu juga ada renungan, itu di hari ke-6 berarti, malam minggu nanti itu. Tapi ini masih bisa ditukar gitu, nanti saya akan buatkan sekali lagi, sudah jadinya berikut para pemegangnya, PIC-nya. Mudah-mudahan malam ini selesai, saya akan share di grup sambil takbiran. Nanti masukan-masukannya itu sebelum di finishing itu mohon nanti via grup gitu Kak. Dan terakhir muatan lokal nanti mungkin akan melibatkan teman-teman yang ada di sekitaran Pelabuhan Ratu atau seperti apa nanti akan ada kebijakan Kapinsus di sini. Open forum akan dilakukan di hari terakhir sama upacara penutupan. Segitu kakak-kakak kurang lebih. Nah artinya hampir secara keseluruhan masing-masing golongan itu akan terlibat di penyampaian materinya. Harapan semuanya menyiapkan sehingga nanti karena tidak ada, mungkin hanya di beberapa titik aja, kayak di sini di postur pembina ketiga golongannya nanti itu akan masuk. Lalu juga mungkin nanti di administrasi satuan bisa oleh 1 orang, tapi sisa-sisanya ini semuanya hampir menggunakan semua golongan gitu Kak. Jadi ya kita semua akan melewati 28 materi ini tuh secara bersama-sama. Begitu kakak-kakak. Mungkin itu dulu untuk informasi jadwal. Recordingnya juga akan saya kirimkan. Nah kakak-kakak saya mengingatkan sebetulnya kakak-kakak tinggal mengacu ke sini nanti ketika menyampaikan agar kita semua itu tidak kemana-mana gitu Kak, tidak kemana-mana. Nah ini adalah kisi-kisinya Kak. Tadi saya sudah kirim. Nanti apabila yang siaga ya kisi-kisi siaga. Apabila yang penggalang itu kisi-kisi penggalang. Kayak saya beri
perlihatkan satu Kak di ini nih. Dalam dinamika kelompok, maka dinamika kelompok itu harus digunakan metodenya bermain dan juga isian komitmen. Jadi artinya walaupun hanya sekiranya itu membagi regu, membagi sangga gitu ya, itu tapi tetap di sini itu adalah bagaimana membangun komitmen. Sehingga nanti pas masuk kontrak belajar itu tidak terlalu ini jiwanya sudah masuk di sini. Karena fungsinya adalah membangun kebersamaan peserta, membentuk kelompok, dan yang terakhir ini Kak, yang ketiga menguatkan komitmen peserta atas pelatihan. Jadi ini nanti Kak Ajat sebagai PIC akan ke sini mengarahnya gitu Kak. Ini salah satu saja contoh dari kisi-kisi. Mudah-mudahan nanti kisi-kisi ini tuh akan membantu efektivitas waktu gitu, dan juga kerja kita dalam melakukan pendampingan pelatihan. Mungkin itu saja kakak-kakak. Saya Ini persilahkan. nanti ini di grup di ini ya. Sampaikan bisa dibuka oleh masing-masing. Iya Kak. Bisa dipelajari masing-masing. Ya, 048-nya saya kirim ulang. Kalau yang kemarin di skenario, saya lebih condong ke penegak, tapi sebetulnya hanya tinggal beberapa poin, misalkan kayak seperti ini Kak. Kita akan coba ke yang esensial. Sampai fundamental tuh sama, semua golongan tuh sama. Nah, di prinsip dasar juga sama, cuman di sini tuh ada di metodenya yang berbeda itu. Metode bagaimana siaga, penggalang, dan penegak itu yang membedakan. Tapi secara umum sebetulnya kisi-kisi apabila kakak rujukannya satu misalkan, itu tidak terlalu berjauhan. Kayak ini Kak mulai nih di dunia. Ketika di dunia barulah nanti akan berbeda. Kayak misalkan di sini tuh esensinya hanya usia. Jadi usia penggalang gitu. Merumuskan ciri khas kehidupan remaja. Nah, maka usia siaga, usia penggalang, usia penegak ini akan berbeda. Saya nanti ketika menyampaikan yang dunia penggalang gitu Pak. Tapi secara keseluruhan 048-nya akan saya share di grup untuk dibaca-baca disesuaikan dengan golongan gitu Kak. Gitu Kak Heni ya. Ya, makasih. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang mau diinikan sebelum nanti saya serahkan kembali ke Kak Francis tentang teknis. Atau ada yang ingin dilihat atau ada yang ingin dikomunikasikan, silakan saya resumekan. Untuk hari Senin kita berapa Kak? Kita datang di situ. Nah itu Kak Pinsus mungkin kita kira-kira hari Senin tuh harus jam berapa ya sampai di lokasi? Jadi kalau ada nggak nih? Ada Kak. Ada. Kalau mau hari Senin berarti harus pagi-pagi, mau tidak mau. Artinya kita ada persiapan-persiapan mungkin untuk berkumpul langsung secara tatap muka di lokasi untuk hari Senin. Walaupun registrasi kita kasih estimasi waktu sampai jam 13. Jadi sekitar jam 8 lah sudah di lokasi. Ya, jam 8, komitmen jam 8 ya. Jam 8 sudah masih. Kak Pinsus izin kalau datangnya malam hari apakah panitia menyiapkan tempat? Mungkin kakak-kakak ada yang mau berangkat lebih awal kayak Kak Ajat. Saya kira kalau harus jam 8 di sana, berangkatnya bisa jam berapa gitu? Sudah siap. Saya sendiri mungkin berangkat kemungkinan berangkat Minggu sore. Minggu malam. Minggu sore ya. Minggu sore. Jadi sampai di sana malam. Tempat sudah disediakan oleh panitia. Termasuk akomodasi Kak? Ya. Sudah disediakan. Sudah, itu bisa dikomunikasikan gampang. Kalau misalnya ada tinggal siapa yang akan berangkat pada malam Senin. Berarti malam Senin sudah di lokasi. Siap. Berarti untuk keberangkatan sepakat bahwa paling telat Senin pagi jam 8. Tapi Minggu sore pun panitia sudah bisa mengkomunikasikan dari tempat tinggal dan akomodasi. Mungkin nanti tinggal di grup aja siapa yang mau berangkat sore seperti itu ya Kak ya? Ya. Baik. Terima kasih Kak. Saya catat. Selanjutnya untuk mungkin ini Kedi untuk pemberian materi ya. Saya melihat pengalaman waktu di Cekembar kemarin. Kan
kalau ada materi yang apa namanya, 2 materi tapi masih satu nada gitu ya. Itu kan nanti bisa kita kolaborasikan saja ya. Jadi pematerinya bareng-bareng gitu kan. Iya, Kak. Bareng-bareng pematerinya, terus kita desain acaranya itu ya hidup gitu kan. Saling ini apa? Saya sama Kak Parman, misalkan saya kayak sama Kak Edi juga gitu kan. Iya. Nanti ya. Iya, bisa sama-sama. Iya. Ya, terima kasih Kak Iman. Ya, emang betul Kak, seperti yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak, kita memang menggunakan segmen-segmen dan itu semua tuh menjadi berurutan sehingga nanti pemahaman peserta tuh semakin ringan gitu Kak. Tidak loncat-loncat gitu. Jadi bertahap, terisi sampai ke titik akhir. Terima kasih Kak Iman. Iya, sama-sama. Ada lagi kakak-kakak? Apakah masih di ruangan atau terlempar? Masih. Masih ada. Oke, untuk di kurikulum mungkin tidak ada masalah ya Kak ya. Tinggal nanti saya coba reduksi dan nanti dikirim, mudah-mudahan malam ini selesai. Saya tutup share screen-nya. Kalau silakan mungkin ada yang mau ditanyakan ke Kapinsus atau seperti apa untuk yang sekarang. Sebelum nanti saya serahkan sepenuhnya ke Kapinsus. Kak Parman, apakah ada yang mau ditanyakan? Begini, tentang ini pakaian, apakah kita harus bawa batik pramuka atau gimana? Batik pramuka harus bawa atau gimana? Harus Ya. bawa. Syarat lah dibawa Ya, saja. Ya, Bawa aja kalau batiknya. siap. Jadi sewaktu-waktu nanti diperlukan, Ya, misalnya pas ya, kita sewaktu-waktu. ngumpul di acara pagi-pagi, subuh dalam acara kultum ya gitu. Jadi bisa kita pakai. Jadi pengendali kultuma sudah terlihat di sini itu penggalang berarti ya. Kak Iman sudah sangat terlihat sekali dengan ininya, lalu Kak Parman. Oke, Kak Yayan mungkin segitu. Nanti kalau ada kurang-kurang silakan untuk diingatkan. Saya akan coba sampaikan kembali. Waktu dan tepat disilakan Kak Pinsus. Baik, terima kasih kakak sekalian. Terima kasih Kak Edi, luar biasa. Saya sangat terbantu sekali. Ada hal-hal yang kebiasaan kita atau warna di Sal. Lampu, Sal. Panggilkan lampu ya. Warna di kita kan apakah ini mau dilaksanakan atau tidak, seperti halnya uji kompetensi. Uji kompetensi memang bisa dilakukan di anggaplah itu implementasi daripada SKU, SKK, TKK ya, hanya diterapkan di pembina kalau itu mau dilaksanakan. Itu hanya warna di kursus di kita di Sukabumi. Itu yang kedua, untuk sekretaris jelas sesuai dengan SK Kang Edi, Korlap Kang Ajat ya kalau di itu. Tapi pelatih piket setiap hari tetap harus ada. Jadi nanti dibuat jadwal saja, pelatih piket hari Senin siapa, hari Selasa siapa, sampai selesai. Dalam artian berarti membantu kegiatan Korlap juga. Selanjutnya, di kegiatan tadi yang dibahas kegiatan upacara, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi untuk upacara ini sangat, kalau saya memandang ini sangat penting sekali. Kegiatan upacara pembukaan latihan siaga, upacara penutupan latihan siaga, upacara penutupan penggalang dan penutupan, penegak dan penutupan, itu benar-benar harus matang sehingga harus berkali-kali dilakukan. Misalnya ketika masuk di dunia penggalang, dunia siaga, dunia penegak, itu pun mematangkan upacara itu, upacara pembukaan dan penutupan bisa dilakukan. Apalagi di ragam upacara. Jadi ragam upacara memang dimantapkan lagi.
upacara pembukaan dan penutupan latihan, ditambah dengan upacara-upacara lain di masing-masing golongan itu untuk upacara. Dan termasuk with game ya, perjalanan itu juga warna, tapi tinggal bagaimana kita untuk melaksanakan atau tidak. Sebab ini salah satu metode untuk menyampaikan materi juga di kegiatan penjelajahan, maksudnya penjelajahan. Walaupun mungkin di siaga itu tidak ada penjelajahan, adanya di penggalang dan di penegak. Tapi karena ini peserta kita adalah orang dewasa, itu saya kira tidak masalah untuk dilakukan. Tapi tinggal kita melihat nanti materi apa yang bisa dilakukan dengan penjelajahan itu, begitu. Sehingga tidak mengurangi atau tidak menambah kurikulum yang seharusnya kita lakukan. Yang jelas, apa yang kita bahas hari ini akan sangat meringankan kita untuk pertemuan-pertemuan di lokasi nanti. Diawali pada hari Senin, kita mantapkan kembali untuk setiap malam pasti kita ada meeting evaluasi dan merencanakan untuk hari berikutnya. Itu mungkin Kak Edi. Baik. Terima kasih Kak Yayan, kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita ketika 7 hari kita akan melakukan pendampingan yang maksimal dan tentu akan terus bermetamorfosis ya dari pelatihan-pelatihan sebelumnya atau kursus-kursus sebelumnya, sehingga akan terus lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Termasuk mungkin tadi itu bahwa ketika ini masih relevan, masih dibutuhkan, tentu pramuka akan menjawab itu kakak-kakak sekalian. Hal-hal yang sudah baik dilakukan, hasil refleksi itu tentu tidak harus dihilangkan, tetapi dielaborasi nanti dengan kurikulum yang sudah ada. Nah, saya mencatat beberapa hal sebelum kita berakhir. Yang pertama, semua pelatih silahkan menyiapkan seluruh skenario-nya akan seperti apa nanti, termasuk nanti kita sistem kolaborasi seperti apa. Sambil saya akan coba susun nanti jadwal, lalu juga beberapa materi yang bisa di-mix, lalu juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terlaksananya dan suksesnya kursus pembina mahir tingkat dasar di Pelara nanti. Itu mungkin kakak-kakak untuk referensi saya akan coba nanti bagikan atau Kang Ajat, biasanya masih lengkap di laptop gitu kan. Nanti di share, silakan dimodifikasi, sesuaikan dengan waktu karena kadang-kadang slide itu terlalu banyak gitu sehingga nanti waktunya tidak efektif gitu kakak-kakak, karena mungkin slide-slide yang dibuat itu slide-slide dulu gitu yang tidak segmen-segmen, jadi dipegang itu satu orang sehingga kadang-kadang jadi lama. Itu mungkin kakak-kakak sebagai pengingat kita semua saja untuk mempersiapkan nanti segala sesuatunya. Mudah-mudahan saja di waktu yang mepet ini, karena kita mepet tuh kepotong dengan Idul Adha, kita semua bisa siap lalu sehat juga. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari sisi pelatihan, dan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha karena di kita kebetulan hari besok mengikuti anjuran pemerintah. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat berkurban juga buat kakak-kakak, baik itu berkurban harta, tenaga dan pikiran untuk bangsa dan negara serta agama kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kak Yayan, apakah masih ada yang disampaikan? Enggak, silakan. Ada sedikit Kak Edi. Yang di hari pertama itu yang harus dipersiapkan itu dinamika kelompok. Ya, betul. Dinamika kelompok tadi oleh Kak Ajat ya. Kak Ajat PIC-nya Kak. Ya. Sampai ke kontrak belajar. Berarti siapa yang menyiapkan, Kang Ajat atau sekretaris? Apanya Kak? Kontrak belajarnya. Untuk kontrak belajar. Kontrak belajar itu kan isinya tata tertib lah paling tidak ya. Tata tertib. Kak. Ya, Kang Ajat bisa nggak jadi rancangannya dibuat, kemudian nanti disepakati dan ditandatangani
sebagai kontrak belajar. Supaya Bisa ini. Oleh KPL ini. disiapkan, Kang Jat. Kang Jat, masih ada? Ada Kak. Minggu Ya. soalnya untuk sama subuh. Siapnya, Kang Jat? Ya, situasi. Kang Jat? Halo Kak Ajat. Halo, jelas ya, Kang? Jelas Jelas. saya Kak. Jelas. Ya. Nah, sebelumnya Kak, mohon maaf karena mungkin sinyalnya di sini kurang, jadi pembicaraan antara kakak itu sedikit ada yang terpotong-potong, jadi kurang jelas begitu. Jadi untuk nanti kesimpulannya biar di-share saja di grup. Jadi kalau di sini kurang jelas begitu penyampaiannya, terpotong-potong Kak. Ya, jelas tuh, Tah? Kang Jat, jelas tuh? Iya. Aya? Jelaskan. Iya, mohon. Ini anu harus dipersiapkan ku Kang Ajat di hari pertama itu dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu berarti sampai kontrak belajar. Aduh, kirang jelas Kang, jelas. Oh, gitunya. Sinyal. Sami bagi abi kali ruangan itu di ruang hiji ke ruang kedua. Ajat untuk kontrak belajar karena PIC-nya akan di dinamika itu sampai di kontrak belajar harapan Kak Pinsus. Jadi silakan didesain oleh Kang Ajat kerangkanya dan nanti tentu melibatkan seluruh peserta kursus gitu Kak. Apakah bisa didengar Kak? Iya, siap. Baik. Dan kalaupun Ya, jelas, enggak kakak-kakak, Ya. saya akan kirimkan recordingnya karena ini direkam. Jadi kakak-kakak bisa mereview kembali percakapan kita sore ini. Ya, nanti malam. Terus ini Kak Edi, Ya, kaitan dengan pretest. Bukunya ya. Siap Kak. Jadi, Ya, siap. pretest nampaknya kalaupun kita menggunakan itu apa? Wisis. HP gitu ya. Ya. Sepertinya memungkinkan gitu di lokasi. Saya tanya kaitan dengan sinyal bagus katanya gitu. Siap Kak. Ya. Saya sudah persiapkan 2 metode Kak. Nanti itu Belajar. kita akan ke kuisis. Lalu juga kita akan siapkan bagi teman-teman yang terkendala itu desk paper Kak. Jadi tetap tidak mengintimidasi itu. Sistem insya Allah disiapkan Kak. Baik, terima kasih. Termasuk ini juga seperti yang saya sampaikan kemarin, kita menginginkan nuansanya nuansa IT, lebih banyak IT-nya begitu. Seperti kalau misalnya kita melakukan perjalanan pun bisa menggunakan barcode dan barcode. Google Map. Ya, kita siapkan siap, itu. Kak. Ya. Terima kasih, itu saja barangkali tambahannya. Dan untuk pelatih piket nanti mungkin pasti disiapkan buku agenda untuk dicatat secara sehari penuh setiap hari oleh petugasnya. Itu saja Kak Edi tambahannya. Siap. Terima kasih Kak Pinsus, kakak-kakak sekalian. Mungkin kita akan akhiri. Sekali lagi saya akan underline beberapa catatan yang disampaikan Kak Pinsus. Kak Ajat, mohon mempersiapkan kerangka untuk persiapan dinamika dan juga kontrak belajar yang tentu melibatkan seluruh peserta kursus. Lalu juga kita semua akan mencoba menggunakan metode digital ketika situasi dan kondisi ini sangat memungkinkan. Akan coba kuisis nanti dan juga map dalam perjalanan dan juga QR code. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak. Semoga sehat-sehat. Selamat Idul Adha karena malam ini kita akan bertakbir bersama. Mungkin itu ya Kak ya. Terima kasih semuanya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.